Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, para hamba Allah, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat ke-10, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka oleh sebab itu damaikanlah saudara-saudara kamu jika terjadi perselisihan, pertikaian dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu diberi rahmat. Barangkali kita sering mendengar ayat ini, tapi sedikit kita garis bawahi tentang makna daripada ikhwah atau ukhwah. Dalam hadis juga disebutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Karena muslim itu saudara daripada muslim lainnya, maka dia tidak akan menzalimi saudaranya. Wala yahzuluhu, dan dia tidak akan membiarkan saudaranya terzalimi dan dizalimi, dan tidak akan menelantarkan saudaranya dalam keadaan terzalimi itu. Wala yakdzibuhu, dia juga tidak akan mendustakan saudaranya. Wala yahqiruhu, dan juga tidak akan menghina, menjelekkan, melecehkan saudaranya sesama muslim itu. Nah, sekarang sedikit dalam khutbah ini kita coba menjelaskan apa itu saudara. Secara bahasa, ukhwah atau ikhwah atau akhun atau juga akhan, akhi, sama. Semuanya bisa dimaknai dalam artian sama. Ada sekian banyak arti daripada akhun atau ukhwah itu. Salah satunya adalah kesamaan. Dikatakan seseorang itu bersaudara karena sama ayahnya, sama ibunya. Namanya saudara seayah seibu, saudara sekandung. Sama ayahnya, lain ibunya, saudara seayah. Sama ibunya, berbeda ayahnya, saudara seibu. Adanya kesamaan, kesamaan nasab namanya.
Tapi kaum muslimin itu dia dibersaudarakan bukan lantaran nasab, bukan lantaran keturunan, bukan lantaran si ayah si ibu, tapi dia dipersaudarakan lantaran sama-sama Islam. Karena dia sama-sama muslim, sama-sama mukmin, itulah yang menjadikannya bersaudara. Maka dikatakan orang mukmin itu bersaudara karena dia sama-sama beriman. Dikatakan orang muslim itu bersaudara karena sama-sama muslim. Bahkan menurut penjelasan ulama, persaudaraan lantaran kesamaan iman atau lantaran sama-sama muslim itu persaudaraan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bahkan itulah ikatan persaudaraan yang tertinggi, abadi sampai ke akhirat, sampai ke surga sana. Persaudaraan saling itu di bawahnya. Oleh sebab itu, orang mukmin itu dia tidak akan membiarkan, sama hadis tadi, la yakhdhuluhu. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan saudaranya dalam keadaan teraniaya atau diniaya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, matal mu'min fi tawadihim. Persamaan orang mukmin atau permisalan orang mukmin itu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Matalul jasadi idza istaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bisahar wal humma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perumpamaan orang mukmin sesama mereka, karena mereka sama-sama mukmin, dalam kasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi, sama dengan satu tubuh, mathalul jasadid, sama dengan satu tubuh. Idza shtaka, apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit atau mengalami kesakitan atau disakiti tubuhnya, maka seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Sama-sama ikut menderita, sama-sama ikut bertanggang tidak tidur di malam hari. Inilah perumpamaan yang dibikin oleh Nabi. Begitu kuatnya, kokohnya ikatan persaudaraan itu. Sehingga dia tidak akan menganiaya saudaranya atau membiarkan teraniaya, dizalimi atau terzalimi. Dia tidak akan melecehkan dan tidak akan menghinakan dan tidak akan merendahkan saudaranya. La yahqiruhu. Dan dia tidak akan menjelek-jelekkan, ma'aibkan saudaranya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi yang lain bahwa al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyad. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal-bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan, bukan saling meruntuhkan, bukan saling menjatuhkan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Satu sama lain saling menguat, mengokohkan. Inilah kenapa kita merasa juga sakit, merasa pilu, sedih mendengarkan saudara-saudara kita di Palestina sana diperlakukan semena-mena, bahkan bersatu orang-orang kafir, bersatu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan mereka. Karena mereka saudara kita, kita satu tubuh dengan mereka, kita satu bangunan dengan mereka, kita tidak bisa menerima. Ya, andaikan muncul pertanyaan, orang di negara sana, jauh di negeri kita, apa masalahnya kita? Dia saudara kita, dia tubuh kita, dia bagian diri kita. Dia satu ikatan kuat dengan kita, ikatan keimanan, ikatan keislaman. Inilah yang membuat kita tidak bisa menerima. Dalam hadis tadi katakan bahwa la yahzuluhu, dia tidak akan membiarkan saudaranya mengalami penderitaan, teraniaya, disakiti.
dihancurkan, tidak akan dibiarkan. Karena itu tubuhnya sendiri. Ini yang maksud dengan kal jasad, seperti satu tubuh. Satu sakit, semuanya sakit. Satu sedih, semuanya sedih. Satu anggota tubuh kita mengalami sakit gigi, maka semua jasad kita merasakan, ikut bertanggang semuanya. Begitu perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW. Itulah kenapa kita kaum muslimin Indonesia tidak bisa terima. Kenapa sebagian daripada kaum muslimin ikut demo, ikut menyumbang? Ini alasannya. Itu saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama mukmin. Itu tubuh kita, itu bagian dari kita. Sakit mereka, kita sakit. Menderita mereka, kita menderita. Karena kita memang disuruh saling bantu, saling menolong satu sama lain. Itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Membantulah kamu untuk berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fa'tasallahum wa adalla a'malahum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, ketika agama Allah ini dimusuhi, diperangi, diobok-obok, dihina, dicaci, juga pengikut agama Allah ini, maka tolonglah, bantulah. Niscaya Allah akan menolongmu, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin, para hamba Allah, karena kita satu sama lain saling bersaudara, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu. Tidak patut dan tidak wajar kita membiarkan saudara-saudara kita di mana saja berada di pelosok dunia ini mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, dimusuhi, diperangi, dijajah, diteror. Kalau tidak ada rasa itu di kita, maka patut kita tanyakan persaudaraan kita dan keimanan kita. Semoga berfaedah. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.